Kami mensyukuri semua kebaikan Tuhan. Terima kasih sampai hari ini kami bisa ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih karunia-Mu yang sungguh menakjubkan Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Bapa, kami buka hati bersama, berbicaralah Tuhan. Kami membutuhkan arahan firman-Mu, sebab kami tahu bahwa firman-Mu itu punya kuasa keberhasilan, punya kuasa kepastian, dan punya kuasa pelaksanaan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Sekali lagi dalam firman-Mu ada kuasa keberhasilan, ada kuasa pelaksanaan, dan ada kuasa kepastian yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Hadirat-Mu bersama kami itu cukup buat hidup kami, karena kami sadar tanpa dituntun hadirat-Mu, kami tidak bisa apa-apa, kami tidak mampu apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Hamba sungguh bersyukur kalau diberi kepercayaan untuk malam ini, bisa sharing apa yang menjadi hati Tuhan. Bersuaralah buat kami, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Sementara firman disampaikan, kuatkan kami, teguhkan kami, sembuhkan kami, bahkan arahkan kami, untuk kami tetap hidup di dalam kehendak-Mu. Karena itulah satu-satunya cara untuk hidup kami maksimal. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu segala-galanya. Bersuaralah buat setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus, mari semua kita katakan. Amin. Amin. Ya, shalom semua, ibu-ibu dan ada bapak juga. Ya, saya tidak mau merasa saya paling tahu, paling pintar, paling rohani. Enggak, saya enggak mau punya hati begitu, tapi as a servant of God, sebagai seorang pelayan Tuhan, mau berbagi buat Bapak Ibu semua malam ini. Nah, saya ingin mengajak kita untuk kita coba berpikir kepada begini, sebetulnya hidup kita itu kan harusnya tersembunyi di dalam Kristus. Ya, tersembunyi, kita ini tersembunyi di dalam Kristus. Nah, itu apa sih namanya? Harusnya tempat kita ada di situ bersama Kristus kan? Ya. Nah, saya meyakini begini, orang yang kuat, orang yang maksimal, ya, orang yang punya significance, orang yang punya kebermaknaan hidup. Sebab buat saya, kalau orang nggak punya kebermaknaan, dia nggak mungkin bisa sukses. Sayangnya kan orang pikirnya begini, sukses dulu baru bermakna. Enggak. Bermakna itu yang membuat orang sukses. Sebab kan begini, definisi sukses sekarang ini sudah lebih banyak itu tuh dibawa framingnya kita. Kita framingnya dibawa masuk kepada polanya dunia. Misalnya sukses itu apa? Sukses. Ya, usia 30 tahun pensiun, dengan deposito di atas 1 triliun, punya jet pribadi, bisa pergi kemana-mana, ya kan? Udah, itu standar dunia. Suksesnya selalu begitu kan? Ya, saya baca, nggak baca ya, lihat di platform YouTube, di Kota Malang kan ada pengusaha itu, masih muda, 30-an tahun, bisa beli jet pribadi, ya. Saya nggak tahu, saya nggak. Oke, tapi buat framing dunia, sukses itu ya itu tadi yang saya sebutkan, ya kan? Tapi seharusnya kalau kita kembali kepada prinsip firman Tuhan tentunya, bahwa kita harus punya kebermaknaan hidup, itulah sukses. Sebab kalau kita sukses nggak punya kebermaknaan, ya buat apa? Ya buat apalah. Nanti hanya untuk diri sendiri, egosentris, ya kan? Selalu fokusnya kepada aku terus, ya hidup, ya ngapain hidup begitu? Saya sih nggak mau hidup begitu ya. Nah, artinya punya fasilitas, punya posisi nggak ada masalah. Tapi yang penting kebermaknaan itu yang membuat orang jadi sukses. Nah, orang yang maksimal, orang yang sukses itu kan harusnya begini. Orang yang benar, ada di tempat yang benar, pada waktu yang benar. Dengan berita yang dia dapatkan benar dan dia hidupi. Nah, itu sukses. Itu orang maksimal itu ya. Orang benar,
ada di tempat yang benar, waktunya benar, berita yang dia dapat benar untuk dia hidupi dalam kehidupan yang benar. Nah, itu orang yang maksimal. Nah, orang yang seperti ini itu akan membuat apa tuh? Shaking gitu. Dia akan goncangkan ya dunia, akan goncangkan orang-orang di sekitarnya untuk orang-orang lain bisa melihat Tuhan dalam hidupnya. Nah, saya ingin mengajak kita, coba Bapak Ibu semua yang bawa Alkitab, kita lihat di Kolose pasal 3, ya coba kita lihat sebentar di Kolose pasal 3, ayat yang ketiga, ya kalau ayat pertama kan jelas ya, kamu cari perkara yang di atas, jangan yang ada di bumi, jangan ada yang di bawah ini ya. Pikirkan perkara yang di atas ya, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, dikatakan begini, ayat yang ketiga dari Kolose pasal 3 sampai ayat yang keempat ya. Sebab kamu telah mati dalam hidupmu, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, keluar kata tadi, tersembunyi bersama dengan Kristus ya. Kita kan sekarang ada di Minggu Paskah ya. Besok sudah Good Friday, kita sudah ada di Jumat Agung besok ya. Minggu kita ada di Passover. Ya, ini kan Minggu Paskah ya. Kita mesti merenung penyaliban, pengorbanannya, kemenangan, di mana dia bangkit dari antara mati, makanya kepercayaan kita tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin ya. Ya, Paskah itu harus jauh lebih Paskah itu luar biasa dibandingkan Christmas. Sayangnya orang suka meriahnya di Natal, harusnya Paskah. Itu kan pusat Christmas penting, kelahiran Yesus penting sekali. Nah, Paskah ini adalah pusat kemenangan kita sebagai orang percaya kan. Maut dikalahkan, ya itu jelas itu ya. Nah, dikatakan bahwa ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, untuk ayat-ayat ini ya. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, bahwa Tuhan mau kita ada di tempat di mana kita tersembunyi bersama dengan Dia dan dengan Kristus itu. Ya, kita ada di tempat di mana ya artinya kalau nanti saya akan jelaskan kenapa dikatakan tersembunyi. Ini penting banget Bapak Ibu karena ini bicara soal karakter, bicara soal nilai, bicara soal motivasi dan sebagainya ya. Nah, kita kalau tarik mundur ke belakang, Bapak Ibu semua kan tahu, manusia pertama kali diciptakan ya itu ditempatkan di satu tempat kan, namanya adalah Eden. Ya, Eden. Eden itu kalau dalam terjemahan Ibrani artinya adalah Eden. Eden itu artinya adalah kesenangan. Itu tempat kesenangan. Ya, tempat kesenangan itu. Di mana di Eden itu manusia kemudian apa? Punya kenyamanan, punya kesuburan, terus kemudian punya kemaksimalan. Itu Eden. Eden itu taman atau tempat di mana manusia mengalami pleasure, mengalami kesenangan. Ya, itu ada kesenangan yang luar biasa. Makanya di Eden lah manusia kerja dengan kesenangan, ya kan? Dengan sukacita, ya kesenangan. Karena memang itu adalah sebuah hal yang sungguh luar biasa. Eden itu ya itu. Nah, begitu manusia keluar dari Eden, yang terjadi apa? Penurunan. Yang terjadi apa? Berpeluh, mesti keluar keringat. Yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah semua hal jadi menurun. Ya, itu begitu manusia keluar dari Eden. Karena Eden itu adalah tempat di mana surga dan bumi ketemu. Ini kalau saya pakai bahasa ya. Eden itu adalah tempat di mana Tuhan bercengkrama dengan manusia. Bergandengan tangan, berjalan bersama di sore yang sejuk. Itu Eden itu. Eden, bayangkan. Nah, itu Kejadian pasal 2 kan. Tuhan membuat itu untuk manusia ada di situ. Untuk manusia kemudian mengeksplor semuanya. Manusia sebagai perwakilannya dia
the representative of the kingdom of God. Dia adalah perwakilan kerajaan Allah yang memang gini, surga itu kan nggak kelihatan. Nah, ya kemudian termanifestasi dalam bumi yang kelihatan ini lewat manusia yang dipercaya untuk menjadi wakilnya dia. Ah, itu tuh kita mesti itu kan pelajaran kerajaan Allah itu kingdom ya. Saya tidak akan membahas itu karena itu perlu kedalaman-kedalaman yang perlu kita coba cermati. Nah, begitu manusia memberontak kan, maka Tuhan kemudian usir manusia dari Eden. Ya kan? Nah, saking pentingnya Eden, kalau Bapak Ibu lihat di Kejadian pasal 3, itu sampai dijaga kerup para malaikat dengan pedang yang menyala-nyala. Itu Eden itu saking pentingnya buat Tuhan dan buat manusia. Begitu manusia memberontak, kemudian manusia harus keluar, diusir dari Eden. Makanya kemudian sekarang ada di bumi yang dimana berpeluh, berkeringat, berjuang, dan sebagainya. Ini yang sekarang kita alami kan. Nah, makanya Eden itu penting sekali. Makanya saya suka berkata begini, orang kalau tidak ada di Eden, itu pasti Edan. Oh iya, ya kan? Tinggal ganti vokal saja. Kalau nggak ada di Eden, dia pasti Edan. Karakternya Edan, ya kan? Kemudian apa? Berbisnisnya Edan, semua Edan semua, ya kan? Nah, karena Eden ini penting. Eden itu adalah environment, tempatnya di mana manusia nggak ada polusi. Manusia kemudian begini, bisa bertumbuh maksimal. Makanya namanya pleasure, kan? Kesenangan ada di situ. Itu environment-nya kita. Jadi kita ini kalau nggak ada di lingkungan yang benar kan bagaimana bisa hidup dengan sehat? Coba. Kalau kita lihat tumbuhan saja ya. Kalau lingkungannya benar, hara tanahnya benar, sinar mataharinya cukup, ya pasti bertumbuh dan berbuah. Oh iya kan, automatically. Coba. Makanya itu natural banget, kayak pohon apel. Ya kalau ditanam di di Tanjung Perak, di Pelabuhan Tanjung Perak, pohon apel, ya mungkin bisa tumbuh, tapi kan nggak maksimal. Paling bisa saja keluar apelnya kecil-kecil. Dan itu perlu doa syafaat di situ, percayalah. Perlu tenggeng-tenggeng, perlu bahasa roh. Tapi coba kalau pohon apel ditaruh di Songgoriti, nah, di Batu Malang sana ya udah, nggak perlu ditenggeng-tenggeng. Itu hara tanahnya tepat, environment-nya tepat, bisa pasti berbuah. Nah, sampai ada orang Kristen yang nggak berbuah, karakternya yang nggak bertumbuh, wah itu tempatnya bisa-bisa salah. Mungkin tempatnya tempat kesombongan, tempatnya tempat kebencian, tempatnya tempat iri hati, ya bagaimana bisa bertumbuh kan? Environment-nya, saya bilang secara rohani loh, arti rohaninya ya. Kalau kita ada di tempat yang tepat, udah pasti bertumbuh. Pasti bertumbuh. Kan kekristenan itu natural banget. Gak usah agamawi lah. Ada orang bahasa rohnya kenceng, bohongnya kenceng juga. Itu salah tempat itu. Salah tempat. Ya kan? Ini kan hal yang sangat natural sekali. Makanya kan Yesus itu kalau memberi perumpamaan secara selalu alamiah. Domba, kegandum, pohon, nggak ada mekanikal semua. Nggak ada robot, nggak ada mekanikal, nggak ada mesin, nggak ada. Semuanya alamiah. Kan memang alamiah saja itu. Nah, kalau semua unsur-unsurnya tadi tergenapi ya, saya tidak mau ulang lagi ya. Nah, kenapa kita ada di tempat tersembunyi bersama Kristus? Why? Ya kan, pertanyaannya kan gitu. Kenapa Tuhan mau kita ada di tempat yang tersembunyi bersama Dia? Sebab yang pertama begini, kalau kita ada di tempat yang tersembunyi bersama Kristus, maka begini yang jelas, sistem dunia tidak bisa jangkau kita. Ya kan? Karena kita ada di tempat yang tersembunyi yang dunia tidak bisa jangkau. Ya, itu coba misalnya Bapak Ibu semua. Kalau kita kan tahu ya, langit itu kan ada. Ya, Matius 18 waktu Yesus berkata, ya, saya akan memberikan kepadamu kunci kerajaan Allah. Ya, saya terjemahnya Indonesia kan, aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan Allah. Tapi terjemahan Inggrisnya kan ini, the keys of the kingdom of heaven.
kunci-kunci sebetulnya, nggak cuma satu kunci, kunci apa saja yang kita perlukan. Nah, kata heaven, ya, kata heaven itu kan menunjuk pada langit, langit kan. Nah, langit itu secara alkitabiah ada 3 tingkatan, ya kan? Langit pertama manusia, langit kita, terus kemudian langit kedua, Efesus 2 itu, yang dikuasai oleh penghulu udara kegelapan. Tapi ada langit tingkat ketiga, itu yang disebut dengan langitnya para malaikat, itu tahta Tuhan. Itu langit spiritual itu. Nah, di langit itulah, Bapak Ibu semua, itu tidak ada alat transportasi manusia yang bisa menjangkau. Itu sudah terlalu luar biasa, sangat tinggi. Nah, bayangkan kalau kita bersama dengan Kristus, itu tidak ada kekuatan dunia ini yang bisa jangkau kita. Nggak ada yang bisa kalahkan kita. Iya kan? Karena memang betul bahwa kita ini ada bersama dengan Dia. Dan Yesus itu kan punya strategi yang nggak bisa dikalahkan oleh semua apapun yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Percayalah. Percayalah. Ya, makanya saya katakan ini, kalau kita nggak tersembunyi bersama dengan Kristus, kita gampang dikalahkan dunia. Ya kan? Dunia ini kan punya sistem yang mengerikan. Oh iya, ya. Oh, dunia ini sistemnya mengerikan, mengerikan banget sekarang. Oh iya, ya. Saya tadi baru ngobrol, seharian ini agak sibuk. Saya ini memang jarang keluar rumah sebetulnya kan. Ya, jarang. Lebih banyak di rumah sama keluarga. Ya, equip anak-anak sekarang masih lewat Zoom. Ya, besok saya khotbah di jemaat untuk Good Friday juga masih pakai Zoom. Ya, mereka ngomong, Kak Rubin di rumah aja pakai Zoom. Ya, ada yang di gedung kita ibadah, ya anak-anak beberapa lah. Mereka bilang Kak Rubin di rumah. Ya, saya ngikut mereka saja. Kadang-kadang meeting sama mereka. Tapi tadi seharian saya memang harus ada typing di salah satu gereja di tempat teman di Uang Residen sana. Ya, itu mungkin Ailing tahu daerah itu tuh apa sih namanya, Kebon Jeruk situlah ya. Ada Pastor Wigan Sugandi, itu kan teman baik saya ya. Dulu di Sydney ya. Sering ke Surabaya kayaknya dia. Betani atau apa kan, Wigan Sugandi. Saya kenal udah puluhan tahun. Nah, setelah itu saya harus datang, tadi salah satu anak omanya meninggal. Ya, datang saja. Ya, tetap prokes, orang nggak banyak, sedikit jarak jauh-jauh gitu. Terus kemudian istri saya mesti titip itu nasi goreng bebek pete, bayangkan. Jadi dia titip itu. Nah, saya pergi ke tempat kakak rohani saya. Itu namanya rumah makan Swike Butati. Nah, itu tuh enak itu. Wah, itu enak itu. Itu di Meruya sana. Itu kakak rohani saya itu ya. Jadi ya dia buat main-main lah, bikin restoran. Bisnisnya dia ya udah tersembunyi lah, banyak lah. Cuman dia buat mainan aja itu ya, buat apa? Tapi rame, mainan tapi rame. Sampai saya berkata, ini mainan tapi rame. Enak karena masakan rumah. Kita ngobrol-ngobrol tadi, ngobrol-ngobrol dari hati ke hati gitu. Saya bilang iya ya, coba bayangkan. Dia punya saudara ada di Amerika. Tahu nggak Bapak Ibu semua sekarang? Kita ini sekarang mulai masuk ke masa persecution, penganiayaan. Amerika, bayangkan, rasisme lagi naik sekarang. Ya. Coba, beberapa gereja Indonesia di sana udah mulai dipasang-pasang itu, stiker-stiker. Ya, pergi dari sini. Tahu nggak sebutannya? Orang Asia disebut kungflu. Kungflu, bukan kungfu. Kungflu. Ya, aduh, nggak nyaman banget lah. Ya, kungflu itu karena mereka menganggap bahwa itu virus corona itu dari China, ya kan? Ini kan lagi nunggu laporannya WHO ini. WHO tarik ulur terus ini. Saya nggak tahu itu di belakangnya WHO itu komplotan itu kan, globalisme semua itu, yang coba akan kontrol dunia ke depan ini. Ya, coba.
Sampai, gereja-gereja Indonesia di sana sudah mau berdamai, tapi memang sekarang bayangkan, ya kan, Ibu bisa pikirkan nggak, Amerika demokratis katanya sih, katanya. Ya, dari dulu saya berkata, ya udahlah, Amerika itu sebenarnya nggak ada di agenda profetik. Jadi kalau ngomong agenda profetik, itu Amerika nggak masuk. Nggak masuk. Ya, malah saya bilang Indonesia itu ada di Yesaya pasal 40. Pulau-pulau bersukacita, desa-desa yang didiami Kedar akan bertepuk tangan. Oh, Indonesia itu. Negara mana yang kepulauannya paling banyak di dunia? Belasan ribu pulau, Pak. Coba bayangkan. Saking banyaknya pernah hilang satu, nggak kerasa. Ya, kita marah sih. Waktu Ambalat jatuh ke tangannya Malaysia, saya sebagai anak bangsa, marah saya. Marah kudus lah. Pendeta kan nggak boleh marah yang lain. Mesti marah kudus. Kan kita nyesek banget, ya kan? Beberapa pasir kita diangkut ke negara lain, negara tetangga, bayangkan. Dijual-jual. Ya, pantai-pantai kita tergerus. Tapi ya memang, coba. Tapi itu desa-desa diam Kedar akan bertepuk tangan. Negara mana yang penduduknya Kedar terbesar di dunia? Indonesia. Dan itu akan terjadi revival ke depan ini. Percayalah Bapak Ibu semua. Ya. Nah, saya bilang iya ya, aneh juga coba. Persecution sudah mulai kelihatan banget ini. Penganiayaan di depan mata loh kayaknya. Ya kan? Siapa sangka sekarang ini kayak rasisme begitu tinggi dan tapi memang dunia ini luar biasa. Dunia itu punya culture mengerikan. Nah, makanya Bapak Ibu semua, culture begini tidak bisa dilawan dengan sendirian. Harus dilawan dengan culture namanya kingdom culture. Cross culture, budaya salib. Misalnya ya, misalnya. Dulu pernah ingat gak, saya masih SMP kali, ya Tante Feni mungkin masih mahasiswi kali ya. Enggak lah, kalau saya SMP ya, Tante Feni sudah punya anak kali ya. Tante Feni, ya, mungkin, saya SMP, Tante Feni mungkin sudah punya anak kali. CLI itu anak nomor 1 kali ya. Nomor 1 atau, ya berarti, ya. Tapi zaman saya SMP kah atau SMA, dulu ada film yang menciptakan budaya. Namanya Ghost, hantu. Ya kan? Yang jadi bintang filmnya adalah Demi Moore, bayangkan. Nah, Demi Moore main film itu, saya masih ingat, rambutnya dia cepak pendek. Tahu nggak? Semua wanita di seluruh dunia potong kayak Demi Moore. Ya, yang lucu begini, yang kripu-kripu keriting potong juga pendek kayak Demi Moore. Terus pokoknya itu jadi seperti culture budaya, langsung membudaya. Nah, terus kemudian generasi berikutnya muncul untuk kalangan pria, namanya Tommy Page, ya kan? Penyanyi pria, yang rambutnya lancip ke depan. Itu semua orang pria pengen kayak Tommy Page, ya kan? Itu nah, yang tahu Demi Moore, yang tahu Tommy Page, ya kasih jempol boleh nggak? Nggak harus tahu sih, tahu saja tahu. Ya kalau tahu berarti ya kita sudah tua. Itu tuh. Nah, itu kalau tahu berarti kita sudah tua. Karena itu kalau anak-anak sekarang ya sampai sekarang muncul generasi budaya baru namanya budaya drakor. Drakor. Ya, ya kayak Dracula sih sebetulnya, drakor. Drama-drama Korea. Wah, muncul sekarang budaya K-pop, BTS lah, apalah, sekarang udah ya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, yang paling parah lagi sekarang muncul juga budaya namanya budaya pelakor. Tahu budaya pelakor? Kalau nggak ngerebut suami orang nggak keren sekarang. Coba. Oh, serius ini budaya. Aneh sekarang ini. Ini sistem dunia, Bapak Ibu semua. Terus yang hati-hati lagi buat anak-anak kita begini. Orang kalau nggak pakai obat, nggak pakai psikotropika, itu nggak keren kayaknya. Kayak coba, kita ini budaya itu kan begini. Itu bisa punya kekuatan mengubah sudut pandang, dan orang melakukan itu tanpa berpikir lagi. Nah,
Makanya kalau kita punya budaya kerajaan Allah begini, kita ini berkorban tidak usah berpikir lagi. Itu pengorbanan sudah jadi budaya. Sampai orang berkorban untuk misi masih berpikir, berarti itu berkorban belum jadi budaya. Ya kan? Budaya itu kan begini, sesuatu yang kita lakukan tanpa kita perlu berpikir lagi. Dan itu kalau sudah jadi budaya, itu punya kekuatan untuk mengubah. Makanya saya katakan, kita ini kalau nggak ada di dalam tempat yang benar, sistem dunia ini ngeri loh. Ngeri. Bahkan saya katakan ya saya harus katakan ukuran sukses saja sekarang udah masuk ke gereja. Oh, gereja sukses itu kalau besar. Oh, gereja sukses itu kalau keren pendetanya. Oh iya. Pakaiannya keren, penampilannya kekinian, semuanya keren. Panggungnya mesti keren dong. Oh iya. Kalau nggak ada LED belum gereja. Gereja harus ada LED. Nah, kita kan tanpa disadari, itu sudah mulai terkontaminasi dengan budaya dunia. Dan yang luar biasa, sekarang yang begitu semua, digoncang. Oh iya, digoncang. Makanya perkataan Yesus yang berkata, I will build my church. Aku akan membangun gerejaku, sekarang terjadi. Ya kan? Sekarang Tuhan sendiri yang membangun, Bapak Ibu. Manusia nggak berhak untuk membangun. Sekarang coba dengan semua sendirian, Tuhan lagi membangun kita loh, secara pribadi. Ya, coba. Mau kendalikan apa sekarang? Organisasi, cara liturgi, semua sekarang. Saya nggak tahu sampai kapan. Dan saya pikir orang tanya begini, Pak, kita bisa kembali kayak yang lalu lagi nggak? Saya pikir enggak. Saya pikir ke depan totally kita berubah, berbeda. Makanya saya dorong Bapak Ibu semua, komunal harus dikuatkan, community harus dikuatkan, share of life betul-betul. Ya, saya lagi mau kuatkan ke depan ini model Hafruta. Hafruta itu gini, 2-3 orang bersekutu dalam, hubungannya itu hubungan yang tidak ecek-ecek, hubungan yang dalam, heart to heart. Ya kan? Di mana itu betul-betul dalam, itu Hafruta, ya, 2-3 orang yang dalam punya fellowship yang dalam, chemistry-nya kena, nggak harus mesti gimana gitu, diatur-atur gimana, tapi betul-betul dalam. Nah, kembali lagi, karena begini, sistem dunia itu, kalau nggak kita hidup tersembunyi di dalam Tuhan, ngeri. Ya, Bapak Ibu, kita mesti harus sadari itu. Nah, sistem dunia misalnya, ya saya coba kita baca 1 Yohanes 2 ya, kita baca 1 Yohanes 2. Ini sistem dunia. Ini yang menulis adalah Rasul Kasih kan. Ya, Yohanes berkata begini kan, 1 Yohanes 2, coba ayat yang ke-15 sampai 17. Nah, ini sistem dunia. Tapi kalau kita ada tersembunyi di dalam Kristus, ini tidak bisa kalahkan kita. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kata dunia di sini sistem ya. Ini yang disebut dengan kosmos. Makanya ada istilah kosmopolitan misalnya. Itu sistem kosmos. Ya, cuman kalau ibu-ibu kan kosmos taunya mungkin adalah itu alat penyimpan beras. Nah, itu tuh ya. Itu. Tapi kalau kosmos itu sebetulnya sistem dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jelas ya. Nah, ini dia. Sebab semua yang ada di dalam dunia sistemnya, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi sistem dunia itu apa? Keinginan manusia, hawa nafsu, egois. Itu tidak berasal dari Bapa. Dan kalau kita ada di situ, kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Nah, ayat yang ke-17 dia tegaskan. Ini ayat 17, coba kita lihat. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Sedang. Belum total, tapi sedang. Krisis ini sedang melenyapkan. Krisis multidimensi, krisis keuangan, krisis kesehatan,
krisis moralitas. Ini sedang melenyapkan dunia dengan keinginannya. Tetapi saya suka sekali, orang yang melakukan kehendak Allah tetap apa, Bapak Ibu? Hidup sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu semua, sistem dunia memang sedang lenyap. Tapi kalau orang hidup dalam kehendak Bapa, dia tetap hidup sampai selama-lamanya. Nah itu. Nah, melakukan kehendak Bapa itu adalah hidup yang ada di tempat di mana kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Ya. Oh, kita perlu cermati ini Bapak Ibu semua. Kalau kita ada dalam sistemnya dunia, sedang lenyap. Ya, sedang lenyap. Pasti lenyap. Lenyap. Ya, akan kemudian betul-betul hilang sama sekali. Ya, tapi kalau kita ada di dalam tempat yang tersembunyi bersama Kristus, kita tetap akan hidup sampai selama-lamanya. Ya, orang berkata begini, Pak Rubin, kan misalnya orang berkata begini, kan Bapak pembicara yang selama ini diundang kemana-mana misalnya. Apakah dengan kondisi begini kemudian terganggu? Enggak, saya sama sekali enggak terganggu. Sama sekali enggak terganggu. Bahkan saya sudah, ya ini dari hati saya, ya dari hati. Saya berkata begini, kalau nanti semua sudah normal, saya enggak mau kayak dulu lagi pelayanan. Ya, enggak mau kayak dulu lagi. Ya, saya mau berpikir lebih efisien. Oh ya, saya enggak mau kayak dulu lagi. Dan ini benar-benar ya membuat saya, oh iya, jadi berpikir kemudian iya ya, saya harus betul-betul ada di tempat di mana memang saya harus tersembunyi bersama Kristus. Nah, caranya bagaimana kuncinya? Untuk kita ada di tempat di mana kita tersembunyi di dalam Kristus. Kalau kita melihat Kolose 1 ayat 27 jelas bahwa ada rahasia yang berabad-abad. Kita ke Kolose 1 ya, Bapak Ibu coba sebelum saya masuk ke prinsip kedua. Nah, kalau kita ada di tempat tersembunyi bersama Kristus, sistem dunia itu tidak bisa kalahkan kita. Nggak bisa. Sistem keinginan, sistem keangkuhan, sistem kemudian apalagi keegoisan, keinginan daging, keangkuhan mata. Nah, kalau kita lihat ke Kolose pasal yang pertama, Kolose pasal pertama, coba itu kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-27 kan, ini ada rahasia, ya ada rahasia, ya tersembunyi itu dalam Kristus ya. Dikatakan begini, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, jadi tempat tersembunyi rahasia itu adalah ketika kita menyadari dan sungguh-sungguh sadar dan yakin bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Sayang ya terjemahnya Indonesia, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau kita melihat dalam konteks pakai misalnya bahasa Inggrisnya King James itu bagus itu. Dikatakan begini, which is Christ in you, the hope of glory. Ya, bahwa Kristus ada di dalam kamu, bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah Kristusnya masih di luar. Kalau Kristus ada di dalam kamu, berarti dia berdiam di dalam kita. Nah, kalau kita mengerti rahasia ini, Bapak Ibu, apa yang mau kita takutkan? Wong dia berdiam di dalam kita kok. Ya kan? Diam itu permanen, laten. Ya, saya suka kata itu, laten. Laten. Laten itu permanen. Kalau makanya betul, di acara kebaktian Tuhan hadir. Hadir itu tidak permanen. Tapi kalau diam itu permanen. Tuhan hadir, tapi Tuhan mau berdiam di dalam kita. Di tempat kebaktian Tuhan hadir, tapi hadir kan nggak permanen kan. Tapi kalau diam itu permanen. Nah, dia itu berdiam di dalam kita, lo bayangkan. Coba. Dia berdiam di dalam saya. Dia berdiam di dalam Franz. Dia berdiam di dalam Tante Feni. Dia berdiam di dalam Ibu Nini. Diam itu permanen, laten. Sementara kalau hadir kan tidak. Nah, sayangnya begini. Orang lebih suka membangun tempat kehadiran Tuhan bagus-bagus. Tapi tempat kediamannya Tuhan sembarangan. Nggak diurus. Ya kan?
Tuhan hadir waktu kita berkebaktian, tapi kan dia berdiam di dalam kita. Makanya saya tadi katakan, tempat kehadiran Tuhan bagus-bagus. Karpetnya bagus, sound systemnya bagus, tapi tempat kediamannya Tuhan penuh dengan sumpah serapah, asap-asap, ya kan? Kemudian apa? Hal-hal yang jorok itu. Padahal Tuhan itu berdiam di dalam kita. Nah, lebih fokuslah urus ini, tempat kediamannya Tuhan, yaitu hidup kita ini, di mana Dia mau kita tersembunyi di dalam Dia, yang nggak bisa dijangkau oleh sistem dunia. Ya, nah, yang kedua, kenapa Tuhan mau kita tersembunyi di dalam Dia? Yang kedua adalah kalau orang tersembunyi di dalam Kristus, sebetulnya begini, dia tidak perlu pamer. Tidak perlu pamer. Karena hanya Tuhanlah yang memamerkan dia. Ya, sebenarnya kalau kita menyadari ini, orang Kristen itu tidak perlu pamer. Biar Tuhan yang memamerkan kita kan. Oh, Pak Rubin kenapa sih penting mengerti prinsip ini? Oh iya, Bapak Ibu bayangkan, sekarang kita ini ada di dunia yang narsismenya luar biasa loh sekarang ini. Di mana pengagungan diri, di mana kemudian pengakuan diri ini sekarang sangat luar biasa dominan. Ya. Kita kan sekarang di era medsos begini, Bapak Ibu. Kalau nggak hati-hati, orang itu kemudian begini, pengakuan diri, pengagungan diri, lewat apa sih? Lewat postingan begitu luar biasa. Luar biasa sekarang ini ya. Oh, kalau nggak hati-hati kita akan kemudian bisa ke sana. Bayangkan ya, saya itu sampai takut buat saya. Makanya saya itu nggak mau aktif main medsos, bukan apa. Kadangkala proses belum selesai saja, orang sudah kemudian posting-posting. Padahal prosesnya belum selesai. Masih belum matang, orang sudah kemudian umbar di mana-mana. Misal, saya kadang ketawa saja ya. Dulu kan saya zaman-zaman SMP ya, kita mungkin ngalamilah punya itu kan buku harian. Ya kan, buku harian kita ya. Misalnya saya naksir siapa, kemudian saya lagi punya harapan apa, saya catat di buku harian. Nah, bayangkan, buku harian itu kalau mama saya atau papa saya baca, saya bisa marah. Sekarang enggak. Sekarang semuanya diumbar keluar. Bayangkan, diumbar keluar. Bahkan kadang-kadang saya ketawa ya. Orang masak telur ceplok saja. Dia berharap ribuan orang nonton. Padahal cuma masak telur ceplok. Coba. Saya ketawa lagi ya. Satu kali ada pendeta di IG story-nya lagi ngepel lantai. Dia posting di IG story. Saya berkata, ya ampun. Padahal hobi saya punya hobi adalah suka ngepel rumah. Hobi saya itu. Ya kan? Sampai saya ngomong sama saya berpikir, sayang satu kali kalau saya lagi ngepel coba posting lah di Instagram kan lumayan ya. Oh, Rubin ngepel gitu. Padahal ya ampun, itu biasa saja. Saya bilang sih, ya, tapi ya memang kembali lagi ya, enggak menghakimi cuman ya. Kayaknya curhat ini Bapak. Ya enggak lah. Tapi kan memang kalau enggak hati-hati, bayangkan. Kita nih ada di dunia pamer sekarang. Di dunia pengagungan diri, orang butuh pengakuan, bayangkan. Kalau enggak di-like, stres loh. Coba. Kok saya enggak di-like? Ya kan? Itu orang bisa stres. Nah, saya berharap di persekutuan ini enggak lah ya. Saya berharap enggak. Walaupun dari wajahnya potensinya sangat kuat. Coba. Ya, kalau nggak hati-hati, bayangkan sekarang kalau nggak hati-hati lagi ya, dengan platform sekarang YouTube, platform Instagram, bayangkan sekarang ini banyak orang yang kalau nggak hati-hati, pendeta ya, kalau nggak hati-hati, saya bisa terjebak ke situ juga. Kalau nggak hati-hati, orang sekarang lebih kejar viewer daripada kejar murid. Oh iya, sekarang kalau nggak hati-hati, sekarang mainan pendeta lebih ke viewer sekarang. Viewernya berapa ini? Viewernya berapa ini? Padahal kan viewer ini kan mistis banget kan. Walaupun ini pertempuran yang nggak gampang, saya nggak judgement loh Bapak Ibu, sekali lagi nggak judgement.
Saya lagi sedang fokus kepada roh pamer ini betul-betul luar biasa sekarang. Kalau kita nggak hati-hati, oh ya, makanya saya bilang sama anak-anak rohani yang saya bina, yang memang Tuhan percayakan saya bina. Saya bilang gini, kamu boleh baca quote-nya pendeta, tapi di atas semuanya itu kamu harus renungkan firman. Jangan sampai quote-nya pendeta itu kayak di atasnya firman. Enggak lah. Jangan. Tapi kalau nggak hati-hati kita terjebak ke situ loh Bapak Ibu. Oh iya. Ya, saya bersyukur sekarang dengan adanya online gini Bapak Ibu ya. Dengan adanya online itu kan semua tidak terbatas. Bayangkan kita dalam pertemuan Zoom begini ya, beberapa kali dalam anugerah Tuhan saya layani Zoom. Peserta tiba-tiba ada yang dari Eropa, ada yang dari mana misalnya. Kayak hari Senin kemarin Cik Lili Sulistyo kan, saya kenal beliau sudah lama banget kan. Kita sama suaminya, apalagi Pak Steven, zamannya beliau masih di RCTI, saya sudah kenal beliau, ya kan? Udah lama banget ya. Nah kemarin kan saya sama keluarga Immanuel kan udah dekat banget ya. Ya, nah kemarin waktu pelayanan Zoom, ya Immanuel itu, ya Cik Aling tahu lah persekutuan Immanuel itu, Bu Lili Sulistyo itu. Kalau Zoom itu lumayan loh, itu bisa ratusan orang kadang-kadang. Bayangkan, itu untuk ukuran Zoom sangat lumayan. Saya lihat ada ciciknya yang di LA, itu Cik Ibing. Terus kemudian ada yang dari Eropa, ada yang dari mana, sampai saya berkata, wah memang gereja jadi tidak lagi bisa dibatasi oleh tembok. Nggak terbatas kan? Ya asik kan, online itu sebenarnya asik. Tapi di satu sisi, kalau nggak hati-hati, para pendeta terutama kayak saya, kayak Franz pendeta atau pendekar ya? Pendeta lah dia ya. Nah artinya, ya kalau saya sih gerilyawan sebetulnya Franz, bukan pendeta, saya ini gerilyawan. Karena nyusup. Nah, memang, tapi betul bagi kita, kalau nggak hati-hati, kita bisa terjebak kepada era dunia narsisme sekarang seperti sekarang ini. Di mana orang mengagungkan diri, orang butuh pengakuan, orang sekarang kemudian kalau nggak hati-hati kejar viewer. Makanya kan tahu, ada teman saya bercanda, doa Bapa kami sekarang berubah. Karena kan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Sekarang enggak. Berikanlah kami pada hari ini viewer yang secukupnya. Coba pengen ya. Itu teman saya pendeta bercanda begitu. Saya pikir-pikir, iya juga loh kalau nggak hati-hati ya. Tapi kemudian begini, please, kalau kita tersembunyi di hadapan Tuhan, kita nggak perlu pamer. Biar Tuhan yang pamerkan kita. Orang Kristen dilarang pamer. Biar Tuhan yang memamerkan kita. Yang dipamerkan apa? Bukan gelar, bukan fasilitanya kita, bukan hebatnya kita di panggung, bukan. Yang dipamerkan adalah apa? Buah kehidupan. Makanya sebetulnya begini, Bapak. Saya belajar ya. Saya tidak mau kesaksian keberhasilan, tidak mau. Saya mau kesaksian kegagalan saya. Kalau keberhasilan saya mau, saya mencontohkan orang lain. Jadi saya tidak mau keberhasilan saya pamerkan. Saya mau keberhasilan orang lain yang saya pamerkan. Tapi untuk saya mau saksikan kegagalan hidup saya. Ya, nah biarkan buah yang bicara, Bapak. Jadi kita tuh tidak usah bicara, biar buah hidup kita yang bicara. Nah kalau tidak punya buah, ya susah mau bicara apa, nggak berbuah hidupnya. No, biarkan buah hidup kita yang berbicara, nggak usah kita. Nah kalau tidak berbuah, yang mau bicara apa? Ya nggak bisa. Nah, kenapa Tuhan mau kita tersembunyi? Karena kita itu mau dipamerkan sama Dia, dan kita tidak perlu pamer. Tidak perlu pamer. Oke, coba kita lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-18, Bapak Ibu ya. Coba kita lihat semua ke sana sebentar ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Saya waktu kalau sudah cukup dikasih tahu ya, Franz atau Bu Nini atau siapa yang jadi host ya, tolong kasih tahu ya.
Kalau waktunya misalnya saya terlalu panjang gitu, tapi sebentar lagi percaya saya akan selesaikan, nggak terlalu panjang lagi supaya kita coba belajar beberapa prinsip ini. Oke, kalau kita lihat di Roma pasal 8 ayat 18, Bapak Ibu semua, coba kita lihat ya, yang sudah buka Alkitab saya akan bacakan buat kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, biar kemuliaan itu akan dinyatakan buat kita nanti. Ya, nggak usah kita tampil-tampil, Tuhan nyatakan untuk kita nanti ya. Itu perlu kita cermati. Nah ini dia. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk itu menantikan apa? Saat anak-anak Allah dipamerkan. Ya, saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, yang dipamerkan jelas adalah anak-anak Allah. Nah, kalau bicara anak itu bicara karakter. Karakter. Sebab lawan dari anak itu adalah apa? Lawan dari anak. Budak. Budak itu adalah orang-orang yang memang betul diikat oleh banyak karakter yang kacau. Budak itu kan keterikatan kan. Diperbudak oleh uang misalnya, diperbudak oleh kepahitan misalnya. Ya, makanya yang dipamerkan adalah orang-orang yang punya karakter anak. Itu tuh anak-anak Allah itu karakter itu. Ya. Nah, Tuhan itu mau untuk kita, ya kenapa dia mau kita tersembunyi di dalam dia? Yaitu karena dia memang mau memamerkan kita, biar Tuhan yang memamerkan. Dan yang dipamerkan apa? Yang dipamerkan adalah karakter kita, ya ketekunan kita, kesetiaan kita. Ya, udah. Nah, coba saya kadang-kala prihatin ya Bapak Ibu, prihatin saja. Seringkali sekarang kalau kita lihat di platform seperti YouTube ya, yang namanya debat antar doktrin begitu tajam. Ya kan? Pendeta bisa ribut loh, bayangkan. Wah, debat kiri kanan, bayangkan. Sampai saya bilang jangan sudah. Sorry ya, teologi kita itu masih terbatas. Ya, kan ada orang yang rasa kayak paling benar begitu. Wah, yang lain salah. Saya bilang jangan. Teologi kita itu masih belum sempurna kok. Kita itu kan masih melihat gambar yang samar kan. 1 Korintus 13. Ya, gambar samar itu klise gitu, klise ya. Bapak Ibu dulu tahu ya kalau zaman dulu kan sebelum digital kamera kan, kita ini kalau foto kan ada itu ya, ada klisenya kan. Apa sih? Kayak film negatifnya begitu kan. Itu kan samar-samar begitu. Nah, teologi kita itu masih begitu. Makanya saya enggak mau saya rasa paling benar. Udahlah, dalam hidup ini enggak usah merasa benar. Benar saja, jangan merasa benar. Udah benar saja, enggak usah merasa benar. Ya kan? Udah. Kayak orang ya, orang kalau pinter itu enggak usah merasa pinter saja. Sorry, yang merasa pinter itu belum pinter. Karena orang kalau merasa pinter itu selalu goblok-goblokin orang lain. Ya kan? Nyala-nyalain orang lain. Orang kalau merasa benar selalu orang lain itu keliru semua. Dia saja yang paling pinter. Ya. Kayak saya ngapain merasa ganteng, memang ganteng kok. Enggak lah, Frans lebih ganteng lah. Pak Ariel ini kalau muda pasti ganteng. Ya sekarang juga muda lah, pasti ganteng lah. Nah, maksudnya begini, kayak begini, sorry ya Bapak Ibu semua. Orang kalau kaya, ya enggak usah merasa kaya, wong kaya kok. Sorry, kalau orang merasa kaya, itu sebenarnya belum kaya. Ya kan? Udahlah, pinter saja, enggak usah merasa pinter. Benar saja, enggak usah merasa benar. Ganteng saja, enggak usah merasa ganteng. Karena begitu tuh. Tapi kita kan sekali lagi ada di masa narsisme yang mengerikan sekarang ini. Nah, Tuhan mau kita tersembunyi karena begini. Dia mau pamerkan kita. Dengan prinsip kerendahan hati. Dengan prinsip apa? Ketekunan. Yang tidak perlu dipamer-pamerkan. Kesetiaan. Ya, kesetiaan. Saya belajar banget ketekunan, Bapak Ibu.
Saya itu dalam anugerah Tuhan, dalam anugerah Tuhan sekali lagi. Dipercaya melayani itu mungkin sudah lebih dari 30 tahun. Itu dalam anugerah Tuhan. Dari mulai saya muda, saya pelayanan. Tapi yang saya belajar sampai hari ini adalah apa? Ketekunan. Dan apakah gampang? Wih, misalnya ya, tekun pada hal-hal yang kecil. Saya sampai hari ini masih ketemu 2-3 orang, ngajar mereka. Ya, sorry ya, kadang-kala ada orang, jadwalnya sudah banyak. Untuk ketemu yang kecil-kecil, belum tentu mau. Makanya saya paling marah kalau ada anak-anak yang ngomong begini, Kak Rubin, kita pengen panggil kakak lu, tapi kita enggak punya biaya transport untuk undang kakak. Saya bilang, saya datang bayar sendiri. Oh, kan mereka, tapi kan kakak udah pelayanan kemana-mana. Sembarangan. Jangan ukur saya dari harga. Nanti apa bedanya saya sama barang? Ukur saya dari nilai. Saya nggak mau saya mengukur hidup dari harga. Saya mau orang mengukur saya dari nilai. Nilai dong. Kalau orang diukurnya dari harga, apa bedanya? Kayak handphone, apa bedanya kayak ember, ya kan? Apa bedanya kayak misalnya apa? Jangan. Nah, tapi orang kalau tanya, mempertahankan itu gampang? Enggak banget. Saya akui enggak gampang. Kalau saya enggak mendisiplin diri, enggak gampang. Ya kan? Sorry ya, kadang-kala ada orang baru naik saja, udah kayak rasa kayak artis lu kayaknya. Kayak rasa apa begitu. Oh ya, saya tahu itu bukan hal yang gampang, tapi saya sadar ini, makanya betul. Biar Tuhan yang memamerkan. Karena saya percaya begini, akan tiba waktunya gereja akan di-looking oleh dunia ini. Saudara akan dilihat loh keteladanannya. Keteladanan kita akan dilihat. Udahlah, makanya saya di jemaat, di sini di Serpong, saya bilang, udahlah kalau cuman ganti mobil baru, ganti tas baru, pindah rumah baru yang lebih besar, tolong jangan disaksikan. Itu biasa itu. Karena begini, yang begituan dunia punya. Oh iya dong, sorry. Orang dunia beli mobil baru enggak perlu berdoa. Enggak perlu berdoa. Oh, duitnya ada kok. Tapi coba yang dunia nggak punya apa? Di tengah orang kemudian berkhianat, orang tetap setia. Di tengah orang lain curang, dia tetap jujur. Di tengah orang lain ego, ya kan? Dia tetap memberi dalam kehidupan. Nah itu yang dunia nggak punya. Ya, saya malam ini sharing mengingatkan saja. Karena Tuhan mau kita tersembunyi di dalam Dia. Makanya tahu, Bapak Ibu semua, orang kalau tersembunyi di dalam Tuhan, itu akan punya yang saya sebut dengan hikmat Tuhan. Hikmat itu tahu Bapak Ibu, hikmat itu apa sih? Hikmat nggak ada hubungan dengan sekolah formal. Hikmat itu begini, ketajaman surgawi untuk kita bisa mengaplikasikan prinsip firman. Sehingga apa? Di tengah dunia yang tidak pasti, Tuhan bisa bikin pasti. Saya katakan buat Bapak Ibu, dunia kita tidak pasti, tapi hikmat Tuhan bisa membuat yang tidak pasti jadi pasti. Saya ulangi lagi, dunia kita tidak pasti, tapi Tuhan dengan hikmatnya bisa membuat yang tidak pasti jadi pasti. Yang setuju katakan amin. Semua tidak pasti, tapi Tuhan bisa bikin pasti dalam hidup kita dengan hikmatnya. Makanya Bapak Ibu tidak usah takut. Di tengah dunia yang tidak pasti ini, Tuhan punya kepastian. Oh iya, hari esok pasti Tuhan pelihara. Ya kan? Masa depan pasti Tuhan beri masa depan yang cerah. Nah, itu pasti semua udah. Nggak mungkin nggak. Ya, karena Tuhan janji pasti Dia bikin pasti. Jadi mari kembali lagi, mari begini. Biar Tuhan yang pamerkan. Nggak usah pamer-pamer. Nggak usah ngumbar-ngumbar kehidupan rohani. Ya, orang rasa-rasa paling rohani. Nggak usah. Udah tersembunyi. Ya, saya kemarin lihat satu ibu ya yang saya kenal lama. Ibu ini pekerjaannya tukang pijit. Namanya Bu Pur. Bayangkan.
Ya, selama pandemi begini kan omset turun pasti. Tapi saya lihat ibu ini tetap bersuka cita. Ibu ini tetap kuat. Makanya saya suka lihat orang-orang yang fasilitasnya terbatas, tapi tetap kuat. Wah, saya bilang, orang-orang seperti ini perlu dicontoh dalam kehidupan. Itu kasih karunia-Nya hebat. Sementara orang kadang-kala turun omset sedikit saja marah, kecewa, ngomel. Bayangkan. Sampai saya bilang sama pengusaha-pengusaha, udahlah, omset turun aja masih untung biasa lah. Coba lihat orang, makanya saya suka lihat orang-orang biasa tapi tetap kuat. Itu kasih karunia Tuhannya hebat. Dan mereka tidak bisa pamer memang. Tidak bisa pamer, mau pamer apa. Tapi mereka tetap cinta Tuhan. Mereka tetap konsisten. Mereka tetap layani orang-orang lain. Sampai saya berkata, wow, itu lain memang itu ya. Oke, yang ketiga saya selesai. Kenapa Tuhan mau kita tersembunyi di dalam Dia? Pertama, tidak bisa dijangkau dunia. Karena dunia tidak bisa jangkau. Dunia tidak tahu tempat seperti ini. Ya kan? Yang kedua adalah Tuhan memang mau pamerkan kita. Biar Dia yang pamerkan loh. Saya kalau ngomong pamer bukan sombong. Kalau saya yang pamer diri sendiri, ya itu nggak boleh sombong. Kalau Ci Eling pamer diri sendiri, nggak boleh. Tapi kalau Tuhan pamerkan Ci Eling, ya nggak apa-apa. Dia pamerkan ketekunannya, pamerkan apa kesetiaannya, Tuhan yang pamerkan. Kan? Makanya Dia mau kita tersembunyi di dalam Dia. Kita nggak nampak, Yesus yang nampak. Yang Yohanes katakan kan, Dia harus semakin bertambah, aku harus semakin apa? Berkurang. Itu kan itu tempat yang tepat itu. Tapi yang ketiga begini, kalau saya tanya buat Bapak Ibu mau hidup dalam kebangunan rohani yang kuat? Amin, Bapak Ibu ya? Amin ya? Kita mau hidup dalam movement yang kuat kan? Kita mau terus ada dalam lawatan Tuhan kan? Yang mau kasih jempol lah tangannya ya. Kita pakai jempol ya, yang mau ya. Kita mau dilawat, kita mau hidup dalam kebangunan rohani kan? Semua kita mau ke situ. Oke. Nah, ternyata begini Bapak Ibu. Kebangunan rohani yang sejati itu adalah kebangunan rohani yang ada di dalam kesenyapan, senyap. Yang tidak pakai acara extraordinary, extravaganza. Itu kebangunan rohani yang sejati adalah kebangunan rohani yang ada di dalam kesenyapan. Ya kan? Saya kadang-kala lihat ya konsep kebangunan rohani itu apa? Acara besar, di mana ada artis, selebriti rohani. Wah, lampunya luar biasa, panggungnya diasep-asepin. Sampai saya kadang geleng-geleng kepala ya. Orang mau menyembah saja, lampunya diredupkan baru bisa menyembah. Ya, kesannya kalau lampu diredupkan itu menyembahnya betul-betul dalam. Ya. Nah, saya katakan begini, konsep kebangunan rohani yang sejati itu ada kesenyapan di dalam. Makanya Yesus berkata begini kan, kita jangan lupa kan pengajaran kerasulan. Kalau kamu berdoa, apa yang harus dilakukan? Masuk ke kamar, kunci pintu. Sekarang orang berdoa diumbar loh di Instagram. Orang berdoa diumbar. Wah, kayak padahal Yesus berkata, kalau kamu berdoa, masuk ke kamar, kunci pintu. Nggak usah ada yang lihat. Yang nonton biar surga saja. Wah, ini Rubin Ong ini pendeta ketinggalan zaman ini. Kayaknya mestinya hidup di tahun 50-an lebih cocok kali ya. Ya. Loh, firman Tuhan katakan kok, kalau kamu berdoa, kamu kunci pintu, tutup pintunya. Artinya begini, nggak usah ada yang lihat. Biar yang lihat itu surga saja. Coba. Ya kan? Kalau kamu memberi, tangan kananmu memberi, tangan kirimu nggak usah tahu. Sebab nanti tangan kiri kita bisa menghalangi. Karena tangan kiri kita butuh gelang bagus, tangan kiri kita butuh jam tangan bagus, kan bisa menghalangi. Kan tangan kiri ya. Jam tangan biasanya kan dipakai tangan kiri ya. Atau ada yang tangan kanan lah ya. Ada yang tangan kanan juga. Tapi mostly sih ibu-ibu mungkin pakainya tangan kiri ya biasanya atau apalah. Tangan kiri kita kadang-kadang bisa menghalangi kan. Maksud Tuhan begini.
Kalau kamu memberi, udah, nggak usah ada yang tahu lah. Udah nggak ada yang tahu. Makanya saya kadang-kala prihatin ya. Kalau misalnya diumumkan di gereja, wah Bapak ini memberi banyaknya. Wah, orang tepuk tangan semua. Saya bilang, nggak usah ditepukin tangan. Memberi itu biasa. Justru yang nggak pernah memberi itu yang ditepukin tangan. Jadi Kristen kok pelit. Nah itu perlu ditepukin tangan. Loh, ya ampun. Memberi kok ditepukin tangan. Memberi itu kan memang perintah firman. Nah, orang yang ditepukin tangan itu yang nggak suka memberi. Nah, itu perlu ditepukin tangan. Harusnya pengumumannya begitu. Ya kan? Ini yang nggak suka memberi berdiri, kita tepukin tangan. Nah, itu supaya malu kan. Ya kalau memberi ngapain ditepukin tangan? Itu biasa itu. Buat saya, Bapak Ibu. Memberi, menerima itu biasa saja. Menerima, memberi, menerima, itu biasa saja. Makanya saya suka bahasa Indonesia. Orang kalau dikasihkan selalu ngomongnya apa? Terima kasih. Kalau bahasa Inggris keren, thank you, tapi kurang asik. Bahasa Indonesia asik. Waktu saya terima sesuatu, saya berkata terima kasih. Terima kasih itu terima, saya kasih lagi. Terima, saya kasih lagi. Terima, saya kasih lagi. Nah itu memberi, menerima. Biasa saja itu, nggak ada yang spektakuler. Nah bayangkan, tapi sekarang enggak kan. Makanya Bapak Ibu, kata rohani itu bahasa Inggris kan, bahasa Inggrisnya kata rohani kan spiritual, spiritual. Ya kan, rohani itu kan spiritual. Saya suka berkata begini, spiritual itu harusnya begini, spiritual tapi rame tindakan. Sekarang kebalik, kita rame ritual tapi sepi perbuatan. Loh, harusnya kan spiritual itu spiritual tapi rame dalam memberi, dalam tindakan. Kita kebalik-kebalik sekarang. Ritual rame banget, tapi tindakannya sepi. Cuek, masa bodoh, acuh, nggak peduli. Ya gimana? Ya. Saya sekarang gerakin komunal-komunal. Waktunya memberi sekarang. Saya lagi prihatin. Bayangkan saya ditelepon adik saya. Ada satu gereja, full timernya disuruh keluar tanda tangan. Gara-gara apa? Pendapatan menurun. Saya bilang, Pak, Ibu, selama ini sudah sekian puluh tahun ngumpulin banyak, keluarin, Pak. Bahkan saya bilang, kasih tahu mereka ya, kalau perlu kasih 1,5 kali lipat. Iya dong, masa kita kalah sama dunia? Wah, ini pemikiran. Enggak, kalau kita enggak kembali lagi ke prinsip-prinsip seperti ini, Bapak Ibu. Aduh, kekristenan kita nanti apa yang bisa kita pamerkan? Saya kalau memberi, enggak hanya soal uang loh, tapi memberi waktu, memberi nasihat, memberi apa. Bahkan yang saya baca di Alkitab, Yesus itu enggak pernah mengajar kita memberi. Yesus mengajar kita berkorban. Sekali lagi ini tidak ada hubungan hanya soal uang, tapi soal waktu, soal kehidupan. Bayangkan, makanya kalau kita tidak kembali kepada kebanggaan rohani yang senyap di dalam, ya kita tidak akan kuat. Tersembunyi itu begini, senyap ada di dalam. Ya, saya bertanya buat Bapak Ibu semua ya, saya yakin beberapa mengalami. Kapan ya terakhir mata kita itu bisa menangis begitu tulus di kamar sendirian ketika berdoa buat bangsa. Kita pukul dada, kita menangis, mata kita sampai lembab untuk nangisin orang-orang lain. Dan itu waktu kita sendirian. Saya sering bertanya begitu, iya ya, kapan terakhir saya bisa misalnya menangis buat Franz, menangis buat Tante Fanny misalnya. Menangis. Tanpa Tante Fanny atau Franz tahu. Kapan terakhir kita bisa menangis buat orang lain? Mata kita bercucuran begitu luar biasa. Tulus, otentik. Nggak ada punya maksud tertentu. Nggak punya politis. Dan orang yang kita doakan juga nggak tahu. Surga yang tahu. Nah itu tuh. Sekarang kebanggaan rohani yang silent. Bapak Ibu, saya nggak punya waktu. Nanti catat saja ya. Bapak Ibu kalau membaca 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7, itu luar biasa. Waktu bait Allah pertama kali didirikan di zamannya Salomo.
Itu Bapak Ibu yang hebat apa? Itu enggak ada suara bising. Batu ketemu besi, enggak. Semua dilakukan dengan keheningan. Sampai tiba-tiba muncul bait Allah. Enggak perlu ada ekstravaganza acara, enggak perlu ada kemebiar apapun, enggak perlu ada apa pencitraan-pencitraan di mana selebriti-selebriti rohani. Enggak perlu. Yang ada adalah apa? Kedalaman, diam. Makanya Mazmur 46 kan, be still and know that I am God. Ya, diam, ketahuilah akulah Allah. Tenang, tenang. Itu bahasa Mazmur, Frans pasti tahu. Selah. Selah itu kan merenung dengan tenang, diam. Dalam. Ya, coba-coba. Makanya betul ya, semua buku yang hasil dari perenungan, itu keren. Bapak Ibu ada yang punya koleksi bukunya C.S. Lewis. C.S. Lewis, terus kemudian Arthur Wallis, ya, siapa itu Pak Rubin? Ya, tukang sate kah? Bukan. Itu penulis-penulis bagus itu. Itu buku-bukunya dalam semua karena lahir dari perenungan. Oh ya. Saya beberapa kali ditawari untuk kaset-kaset khotbah saya ditulis buku. Saya ngomong jangan. Saya nggak mau. Saya nanti satu kali pengen nulis buku. Beberapa hamba Tuhan buatkan saya untuk menulis. Tapi saya mau ngomong, saya nggak mau nulis kaset yang kemudian ditulis. Kan banyak sekarang. Kaset ditulis itu banyak sekarang. Ya oke. Tapi kan kalau nggak merenung di kedalaman, ya gimana? Nanti nggak betul-betul jadi berkat secara dalam. Ya, misalnya kayak lagu-lagu, Bapak Ibu ya. Lagu-lagu sekarang itu Frans tahu lah. Wih, asik-asik. Tapi cepat hilang kan. Tapi coba lagu-lagu himne yang lama-lama. Seperti Amazing Grace. Terus lagu apa? Banyak kan. Haleluya 12 kali. Kenapa itu berabad-abad tetap bertahan? Ya itu kedalaman, Bapak Ibu. Loh, kalau lagu-lagu yang sekarang kayak bagus, melodinya bagus, tapi cepat hilang. Makanya industri musik rohani kan, wih, cepat kan. Wah, pengarang ini, itu beberapa teman-teman lah. Ya, Frankie Kuncoro, Sidney Mohede, Sari Simorangkir, Jason, itu teman-teman semua. Ya, baik, mereka bagus-bagus. Ngarang lagu kan kita diberkati. Tapi memang cepat hilang saja. Oh iya, muncul tiba-tiba nanti bergeser lagi. Ya, pemimpin pujian kayak Frans paling tahu lah itu. Lagu ini tiba-tiba, lagu ini. Tapi coba himne-himne itu yang lahir dari pengalaman kedalaman sampai hari ini tetap relevan. Bapak Ibu kalau nyanyi-nyanyi lagu himne itu, keren-keren itu. Ya kan? Lagu-lagu yang ada di kedalaman. Nah, saya akan tutup dengan ini, Bapak Ibu. Mari begini, yuk kita kembali lagi kepada kesenyapan dari dalam. Ya, itulah yang disebut dengan kebanggaan rohani yang senyap, yang ada di dalam. Menangis tanpa perlu orang tahu, pukul dada, bertobat dari dalam, hancur hati, otentik, nggak dibuat-buat, nggak jadi artis sinetron, nggak perlu pamer-pamer tetesan air mata, nggak perlu. Tapi kedalaman, nggak robek hati, maksud saya kiasan ya, Bapak Ibu jangan lakukan itu ya, maksudnya hati yang betul-betul hancur di dalam. Bisa nangis buat orang lain. Itu tuh. Tuhan cari orang-orang seperti ini, Bapak Ibu sekarang. Di tengah era di mana orang sudah mulai sok-sokan keluar, pamer, apa. Tuhan cari yuk di persekutuan ini, orang-orang yang kembali kepada kesenyapan dari dalam. Ya. Orang seperti ini tahu Bapak Ibu, dia tahu kesukaannya Tuhan. Dia juga tahu apa yang Tuhan tidak suka. Orang kalau di kedalaman ya Bapak Ibu, dia itu bisa peka loh, yang Tuhan tidak suka itu apa. Dia bisa tahu yang Tuhan suka itu apa. Oke. 1 Raja-Raja pasal 19, nanti Bapak Ibu baca mulai ayat yang ke-11 dan seterusnya ya. Elia itu habis melakukan pelayanan ekstravaganza.
di Gunung Karmel. Dia bantai 450 Nabi Baal. Dia turunkan api. Wah, orang tepuk tangan. Tapi Bapak Ibu ternyata itu permukaan. Permukaan dong. Coba orang turunkan api, dia bunuh ratusan Nabi Baal, demonstrasi kuasa, orang tepuk tangan. Wah, luar biasa. Tapi kenapa saya berkata kedalamannya terganggu? Karena itu permukaan Bapak Ibu. Makanya jangan lihat pendeta dari begituan. Oke, Tuhan pakai luar biasa. Tapi begitu Isabel kirim email, dia stres. Bayangkan. Orang yang kalahkan ratusan pria, hanya gara-gara satu wanita yang nyebelin, memang namanya Isabel. Kan? Ya kan? Dia stres, dia lari. Lari. Cuma satu wanita. Dia lari, padahal dia sudah kalahkan ratusan pria di sebuah panggung Karmel. Dia lari kemana? Dia sembunyi di gua. Makanya Tuhan tanya begini, kerjamu apa di sini? Dia mulai komplain. Aku kerja sekeras-kerasnya. Hanya aku seorang diri. Yang lain tinggalkan kau. Tuhan ngomong, enggak. Aku masih simpen kok orang-orang benar. Tapi Bapak Ibu tahu, Tuhan sayang. Tuhan tidak pernah buang siapapun. Dia sayang kita. Dia sayang kita. Keputusan kita mungkin bisa salah. Dia tetap sayang kita. Tapi ya jangan terus bikin salah terus ya. Tapi maksudnya begini, dia sayang kita. Bapak Ibu tahu? Tuhan nyatakan dirinya lewat cara apa? Nah ini yang luar. Nanti Bapak Ibu baca. Tiba-tiba terjadi gempa. Wah, bukit-bukit runtuh. Wah, rame. Kalau saya gambarkan kayak acara sekarang, rame. Wah, kebaktian rame. Wah, rame. Tapi Alkitab ngomong ini, tidak ada Tuhan di sana. Terus berikutnya apa lagi? Angin puting beliung. Itu dari mulai rusa sampai gajah lari semua. Kalau di hutan. Tapi Alkitab berkata, tidak ada Tuhan di sana. Tapi berikutnya apa? Ada angin sepoi-sepoi lembut. Sepoi-sepoi lembut. Tenang. Langsung Elia takut. Dia tutupi mukanya. Karena dia tahu Tuhan ada. Bapak Ibu setelah itu apa yang Tuhan katakan? Elia, kembali ke jalanmu. Nah ini yang saya suka. Kembali ke jalanmu. Terus apa yang Tuhan mau untuk Elia lakukan? Sekarang, kamu bapai 3 orang. 1, Hazael kamu lantik jadi Raja Arab. 2, Yehu kamu lantik jadi Raja Israel. Yang ketiga, Elisa kamu urapi, menggantikan kamu. Tuhan berkata begini, kalau pedang Yehu lewat, pedang Hazael yang kena. Kalau pedang Hazael lewat, pedang Elisa yang akan membunuh Isabel. Itu yang disebut ini, impartasi kehidupan, pembapaan ke kelompok kecil. Yang tadi Karmel rame-rame tepuk tangannya banyak itu. Bukan itu tujuannya. Yang ini tujuannya. Elia kemudian sadari begini, oh iya, kedalaman. Saya dorong Bapak Ibu yuk, kita mesti kembali lagi kepada kesenyapan di dalam. The real revival, kebangkitan rohani yang sejati, itu kembali ke kedalaman. Tetesan air mata, otentik, nangis buat orang-orang lain, tanpa ada pencitraan apapun. Tangisi sesama kita, tangisi orang-orang yang belum kenal Tuhan, tangisan untuk misi, supaya kebangkitan rohani yang sejati terjadi di negeri ini. Indonesia membutuhkan orang-orang seperti ini sekarang. Tekanan-tekanan ke depan berat loh Bapak. Mari kita goncang surga dengan tetesan air mata yang murni, kedalaman hati yang dirobek betul-betul, bukan lagi untuk keakuan, tapi hanya untuk Tuhan saja. Kita tersembunyi di dalam Kristus. Itu kekuatan kita. God bless you all. Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin mengajak kita berdoa sebentar sebelum saya serahkan ke Francia. I want pray for you all. Mari boleh enggak di rumah masing-masing. Taruh tangan di dada kita. Taruh tangan di dada kita sebagai tindakan profetik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya hanya bertanya begini.
Masihkah kita di kedalaman? Kita bisa merasakan detak jantungnya. Kita bisa menangkap hatinya buat kita. Kita bisa hancur hati di hadapan Dia. Kita bisa sungguh-sungguh punya keotentikan. Ya, untuk sungguh-sungguh mengalami kebangunan rohani yang sesungguhnya. Yang ada di kedalaman. Kita tersembunyi di dalam Dia. Kita tidak bisa terjangkau oleh sistem dunia yang penuh dengan keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Mari kembali lagi, karena Tuhan mau pamerkan kita pada waktunya. Biar Tuhan yang pamerkan. Makanya orang Kristen tidak perlu pamer-pamer. Karena Tuhan yang mau memamerkan kita untuk jadi berkat. Korapa syekete karapa apa. Yuk, mari kita mau di kedalaman. Jangan dangkal. Serang yang dangkal. Hiduplah dalam kedalaman yang kuat. Syekete karapa apa. Korapa apa. Syekete karapa apa. Korapa apa. Syekete karapa apa. Tuhan. Syekete karapa apa. Korapa apa. Yes, Lord. Korapa apa. Saya tahu Tuhan lagi menaruh sesuatu di hati kita. Syekete karapa apa. Tuhan sedang menaruh sesuatu di hati kita. Oh karapa syekete karapa apa. Korapa apa. Syekete karapa apa. Ya. Yes, Lord. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pesan-Mu Tuhan, buat kami semua. Terutama buat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap tersembunyi di dalam Engkau. Di tempat di mana dunia tidak bisa jangkau kami. Di tempat di mana Engkau persiapkan kami untuk Engkau pamerkan karakter keteladanan kami. Supaya jadi berkat. Kami mau tetap ada di kebangunan rohani yang dari dalam. Di mana akan berdampak begitu hebat karena di kedalaman. Terima kasih Tuhan. Hari ini yang lemah dikuatkan kembali. Hari ini yang goyah ditegakkan kembali. Hari ini yang kehilangan visi Tuhan, berikan kembali visi yang segar. Karena kami tahu, kami aman di dalam-Mu. Berkati kami semua untuk kami jadi berkat. Terima kasih untuk impartasi hati-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan, yang Kau sudah sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.